Hari ini tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi, hampir semua bicara, termasuk Mas Amin, tokoh reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus. Ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Safril, siapa lagi? Pak Rizal juga. Siapa lagi? Ya, Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti BLBI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, emak-emak juga, ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaannya untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat 1, pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah, kita semua termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua. Ya, kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China. Dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah, kami hari ini datang ke KPK untuk KPK. Mohon maaf, undang-undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami.
selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya, berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, terus supaya kapok. Di Korea 4 presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. 3 tuh jenderal kuasa banget, 1 anaknya Park Chung Hee perempuan, 4-4-nya di penjara karena korupsi. Hasilnya apa? Hasilnya di Korea hari ini tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat pribadinya, keluarganya. Nah, Indonesia nggak mungkin bisa maju 25 tahun lagi kita ngomongin KKN lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang. Ya, sudah waktunya para pejabat siapapun, kami minta KPK berani untuk mengadili dan menangkap. Saya minta Ubaid tolong jelaskan.